Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik, bukan? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari suatu pelajaran menarik yang mungkin masih asing di telinga kalian, yakni IPA Kimia. Kira-kira apa itu kimia? Kimia merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari konsep dari suatu materi. Kira-kira apa sih materi itu? Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan volume. Dari kedua hal ini membentuk sebuah materi. Materi itu sendiri tersusun atas struktur partikel-partikel penyusun yang saling terikat satu sama lain. Ikatan-ikatan partikel tersebut yang menyebabkan materi terbentuk. Dalam pembagiannya, materi dibedakan menjadi 3 macam wujud zat, yakni wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari kimia secara garis besarnya dan wujud zat. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Ilmu kimia itu terfokus mempelajari masalah materi. Nah, sekarang apa itu materi? Nah, segala sesuatu yang memiliki atau mempunyai massa dan volume. Ya, jadi di sekeliling kita banyak sekali materi. Bahkan tubuh kita juga dianggap sebagai suatu materi, gitu ya. Jadi kalau di sekeliling kita apa aja? Ya misalkan meja itu materi, kemudian baju yang kita pakai materi, kemudian kendaraan, udara pun juga termasuk materi, gitu ya. Nah, materi, ya, tiap materi itu tersusun atas partikel-partikel yang kecil, gitu ya. Jadi tiap materi tersusun atas partikel-partikel, ya. Nah, di mana antar partikel ini memiliki jarak. Jadi antara partikel yang satu dengan partikel yang lain dalam membentuk suatu materi itu memiliki jarak atau kerapatan. Nah, perbedaan kerapatan partikel inilah yang mengakibatkan wujud dari suatu materi. Gitu ya. Nah, jadi wujud dari suatu materi, masih ingat apa? Wujud dari suatu materi? Wujud dari materi itu bisa padat, bisa cair, atau bisa juga apa? Gas. Yang membedakan tadi apa? Yang membedakan wujud dari materi adalah kerapatan antar partikelnya atau jarak antar partikel penyusun dari suatu materi. Jadi kadang-kadang suatu materi bisa dalam wujud padat, bisa juga dalam wujud cair, dan juga bisa dalam wujud gas. Itu yang membedakan adalah kerapatan antar partikelnya. Nah, bagaimana kerapatan antar partikel pada cair gas? Nah, kalau kita perhatikan dari gambar seperti ini, ya, inilah kerapatan partikel dalam bentuk padat. Sedangkan ini cair, dan ini gas, ya. Kalau kita perhatikan partikel padat, ya, kalau wujud materi yang padat itu kerapatan antar partikelnya sangat rapat. Sedangkan cair agak renggang. Sedangkan gas itu paling renggang, ya, berjauhan antar partikelnya. Ya, jadi bedalah kerapatan antar partikel yang mengakibatkan wujud dari suatu materi. Tiap jenis benda memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Benda padat. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, dan batu bata. Sifat benda padat, bentuk dan volume tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan volume pensil tidak berubah. Kemudian jika kita pindahkan pensil tersebut ke tempat yang berbeda, bentuk dan volume pensil tetap tidak berubah. Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Kita dapat mengubah bentuk benda padat dengan memberikan gaya, misalnya menekan, memotong, atau memukul benda tersebut.
Misalnya kayu yang merupakan benda padat dapat dibentuk menjadi lemari. Tanah liat dapat dibentuk menjadi vas bunga. Benda cair. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, dan madu. Sifat benda cair. Bentuk sesuai wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda. Misalnya, gelas, mangkuk, dan botol. Maka, air akan berbentuk sesuai dengan wadahnya. Volume zat cair tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya, sedangkan volumenya tetap. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hal ini dapat kita lihat pada air sungai yang mengalir dari hulu di pegunungan menuju laut yang letaknya lebih rendah. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Perhatikan permukaan air pada kedua botol berikut. Baik botol yang tegak maupun botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar. Dapat melarutkan benda. Contohnya, ketika kita membuat teh manis, kita menambahkan gula pasir ke dalam air teh, kemudian mengaduknya. Lama-kelamaan, gula menjadi tidak terlihat. Gula telah larut, sehingga air teh menjadi manis. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Sifat benda cair yang dapat meresap melalui celah-celah kecil dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Menekan ke segala arah. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air dapat menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Benda gas. Contoh benda gas antara lain udara, asap, dan uap air. Sifat benda gas. Bentuk dan volume tidak tetap. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam 3 balon dengan bentuk yang berbeda. Maka, bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Benda gas menempati ruang. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Begitu juga ketika kamu menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam kelas, maka seluruh ruangan akan terasa harum. Karena pengharum ruangan yang telah berubah menjadi gas mengisi seluruh ruangan tersebut. Benda gas menekan ke segala arah. Hal ini dapat dilihat ketika kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan mengisi seluruh ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan semakin membesar dan dapat meletus. Balon meletus karena dinding balon tidak dapat menahan tekanan udara dari dalam balon. Demikian tadi penjelasan tentang wujud dan sifat benda. Semoga memudahkanmu dalam memahami materi wujud dan sifat benda.
Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Kimia ternyata menarik untuk kita pelajari. Untuk memantapkan pemahaman kalian terkait materi hari ini, silakan soal-soal tadi kalian kerjakan. Saya yakin kalian pasti bisa mengerjakannya. Akhirnya, usai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Akhir kata, ihdinas syiratal mustaqim. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.